Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yusrul Hana. Mari belajar matematika bersama di channel ini. Jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang statistika part 1. Disampaikan oleh Yusrul Hana dari SMK Negeri 1 Jepara. Ini adalah contoh diagram batang. Diagram batang ini saya ambil dari situsnya BKN. Diagram batang ini menyajikan tentang presentase peserta lulus passing grade Dikdin 2021. Ada contoh lain yaitu produksi panen padi dan luas panen tahun 2020. Disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk mempelajari tentang bagaimana menyajikan diagram batang dan diagram garis, mari kita ikuti materi berikut ini. Setelah mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah siswa dapat menjelaskan pengertian statistika, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk diagram, baik diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram kotak garis, diagram batang daun, dan diagram histogram. Pengertian dasar statistika. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari, yaitu pengertian statistika, macam-macam data, dan penyajian data. Pengertian statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data dan penyusunan data, pengolahan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan hasil analisis yang dilakukan. Macam-macam data berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah apabila data yang ada itu bukan berupa bilangan atau angka, tetapi berupa sifat-sifat atau gambaran kualitas dari suatu objek. Misalnya, data hobi siswa, data bidang studi favorit siswa. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan berupa bilangan atau angka. Data kuantitatif diperoleh dengan cara menghitung dan mengukur, misalnya mengukur tinggi badan atau nilai ulangan matematika. Yang ketiga adalah penyajian data. Penyajian data di sini dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar dan dapat disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar ada 2, tabel data tunggal dan tabel data kelompok. Untuk tabel data tunggal, contohnya seperti ini. Kemudian untuk tabel data kelompok, seperti ini. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama adalah diagram batang. Contoh, banyaknya siswa baru SMK Mandiri tahun pelajaran 2019-2020. Buatlah diagram batang dari tabel berikut. Dari tabel ini dibuat diagram batang. Diagram batang ini bentuknya batang-batang yang warna biru ini berupa kotak-kotak. Untuk garis yang paling bawah, garis horizontal yang paling bawah untuk menyatakan kategori, dan untuk garis vertikal yang tegak untuk menyatakan jumlah siswa. Yang kedua adalah diagram garis. Contoh, keadaan suhu badan pasien di rumah sakit dicatat tiap 2 jam dari pukul 6 sampai dengan pukul 18 sebagai berikut. Disajikan dalam tabel, lalu dibuat diagram garis. Garis horizontal yang paling bawah menyatakan waktu dan garis vertikal yang tegak menyatakan suhu badan pasien.
Kemudian dibuat titik-titik, dari titik-titik dihubungkan menjadi sebuah garis, sehingga disebut diagram garis. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Contoh, data siswa yang mempunyai hobi olahraga. Dari tabel ini kita hitung dalam bentuk persentase dan dalam bentuk sudut pusat. Dalam bentuk persentase, pengalinya adalah 100%, dan dalam bentuk sudut pusat, pengalinya adalah 360 derajat. Setiap jenis olahraga, jumlahnya dibagi jumlah keseluruhan kali 100% untuk menghitung persentase, dan kali dikalikan 360 derajat untuk menghitung sudut pusat. Kemudian baru dibuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran secara manual, kalian bisa menggunakan garis busur. Berikutnya, yang keempat adalah diagram kotak garis. Contoh, data nilai tes matematika dari 50 siswa yang sudah diurutkan adalah, dari data ini dibuat diagram kotak garis. Nah, garis yang paling kiri ini adalah nilai minimum, dan garis yang paling kanan adalah nilai maksimum. Kemudian buat 3 garis, garis yang pertama untuk kuartil 1, garis yang kedua untuk kuartil 2, dan garis yang ketiga adalah untuk kuartil 3. Antara kuartil 1 dan kuartil 2 ini dibuat kotak, kita warnai kotak kuning, dan dari Q2 dan Q3 kita buat kotak, kita warnai merah. Jadi warnanya bebas. Yang jelas bisa dibedakan antara kotak yang satu dengan kotak yang kedua. Nah, untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 akan dibahas pada materi selanjutnya. Yang kelima adalah diagram batang daun. Contoh, data nilai tes matematika dari 50 siswa yang disajikan dalam tabel di bawah. Ini data yang sudah diurutkan, kemudian dibuat diagram batang daun. Diagram batang daun kita buat 2 kolom. Kolom yang pertama adalah disebut kolom batang, dan kolom yang kedua disebut kolom daun. Kolom yang pertama ini untuk menyatakan puluhan, karena data tes nilai matematika di sini ada datanya adalah puluhan. Kemudian untuk kolom kedua ini adalah kolom daun. Nah, kolom daun ini adalah untuk menyatakan satuan. Nah, sehingga kalau digabungkan 4 dengan 5 adalah nilai tes matematika, nilainya 45. 4 dan 6 berarti nilainya adalah 46. Nah, dan seterusnya. Berikutnya adalah yang terakhir, diagram histogram. Diagram histogram diambil dari tabel distribusi frekuensi seperti ini, lalu dibuat diagram histogram yang bentuknya adalah seperti ini. Nah, dari grafik yang sudah kalian lihat pada diagram histogram ini, garis yang paling bawah atau garis horizontal paling bawah ini dinyatakan untuk tepi bawah, dan garis vertikal yang tegak ini adalah untuk menyatakan frekuensi. Nah, untuk diagram histogram batangnya itu berimpit. Pada garis horizontal di bawah ini bisa selain tepi bawah bisa dinyatakan dalam bentuk nilai tengah. Nah, bagaimana untuk menentukan tepi bawah atau nilai tengah dari data yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi ini akan dipelajari pada materi berikutnya. Demikian pemaparan dari saya tentang pengertian dasar statistika. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.